Matius 11 ayat 8, 23. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya ingatkan kembali lagi bahwa tema kita sepanjang bulan November ini adalah bertumbuh melalui krisis hidup yang kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa yang harus kita lakukan? Sewajarnya adalah kita bertobat dari kegagalan. Kita harus bertobat. Saya tertarik dari ayat yang ke-37 ayat pembacaan kita tadi. Kita membacanya, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Itu bertobat dari kegagalan. Apa yang dikatakan dengan bertobat? Berasal dari kata tobat, artinya sadar, menyesal akan dosa. Kadang kita katakan tobat ya, tobat. Tetapi tidak ada reaksi yang dilakukan. Bertobat itu artinya dia menyesal, sadar akan segala dosanya. Bertobat artinya ada penyesalan dan berniat untuk memperbaiki kesalahan. Berarti kalau dia tidak mau memperbaiki kesalahan, itu bukan bertobat. Itu namanya kapok gitu ya. Dia hanya, ya saya sudah kapok, tetapi ya nanti dikerjakan lagi. Tetapi kalau namanya sudah bertobat, tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak baik itu lagi. Itulah yang dikatakan dengan kata bertobat. Pertobatan yang terus menerus itu penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena ada dua macam pertobatan. Yang pertama itu adalah pertobatan yang hanya sampai taraf penyesalan. Ini bukan pertobatan yang sesungguhnya. Dia hanya katakan, ya saya sudah menyesal, saya sudah lakukan kesalahan. Tetapi besoknya lakukan hal yang sama, ditegur, ya saya menyesal. Tetapi hanya sebatas penyesalan. Tidak ada perubahan yang terjadi. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya adalah dia benar-benar merenungi dirinya. Kenapa saya harus begini? Apa yang terjadi pada diriku dan apa yang harus aku lakukan? Tetapi kalau orangnya tidak mau berubah, dia akan mencari. Wah, saya ini gara-gara si A ini. Wah, saya gara-gara si B. Akhirnya selalu melempar persoalan dan masalah dan tidak merenungi dirinya keberdosaannya. Siapa sih orang yang benar? Roma mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Kita adalah orang-orang berdosa dan bisa berdosa. Kadang-kadang kita berpikir kita hanya benar. Apa yang kita lakukan itu benar dan orang lain semuanya salah. Tapi kita melangkah dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, menarik bagi kita adalah pertobatan yang sesungguhnya adalah dia menyesal atas perbuatannya, berbalik kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia mengalami suatu perubahan. Dia berubah. Lalu kita katakan orangnya berbeda ya, tidak seperti dulu ya. Ada perubahan terjadi dalam hidupnya. Sesungguhnya hanya kuasa kebangkitan Tuhan yang dapat merubah kita. Kita melihat apa langkah-langkah daripada pertobatan itu. Langkah yang pertama adalah dia menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Semua orang dilahirkan dalam keadaan berdosa. Dikatakan menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kita harus sadar, saya orang berdosa. Dan bisa saja saya membuat orang lain berdosa. Artinya tidak ada orang yang benar. Semua orang berdosa. Ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita bahwa saya orang berdosa, bukan saya orang yang benar.
Tetapi saya orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Adapun hidupku ini bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup di dalam dagingku artinya karakter Kristus yang akan nampak dalam kehidupan kita. Dan langkah yang berikut, bahwa mengaku dosa. Kita harus mengaku bahwa saya berdosa. Bukan karena si A, bukan karena si B, tetapi karena saya berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, 2-3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saat kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka dikatakan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Ini adalah keuntungannya apabila kita mengaku dosa. Kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan langkah yang ketiga, berbalik dari jalan yang jahat. Ini saya dikatakan bahwa pertobatan yang sesungguhnya adalah bukan hanya sampai kepada bahwa dia sudah sadar, sudah berbuat dosa dan berhenti sampai di situ. Tetapi ada satu hal yang dilakukan dalam hidupnya adalah dia tidak mau melakukan perbuatan itu kembali. Itulah yang dinamakan dengan pertobatan. Menyadari bahwa kita orang berdosa, mengaku segala dosa kita dan kita berbalik dari kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Sikap manusia terhadap kegagalan. Kita ambil contoh daripada Kain. Kain kakaknya Abel, dia telah gagal dalam hidupnya, tetapi ia tidak bertobat. Tuhan sudah menegur Kain yang punya niat jahat untuk membunuh Habel oleh karena iri hati. Ibu Gembala sudah jelaskan beberapa hari yang lalu, cemburu dan iri hati itu berbeda. Kalau cemburu itu hal yang positif, tapi kalau iri hati itu adalah satu hal yang tidak siap menerima keadaan dirinya. Waktu mereka mempersembahkan persembahan Kain tidak diterima. Pada akhirnya Kain iri hati kepada Habel. Lalu dikatakan bahwa dia punya niat untuk membunuh adiknya sendiri. Saudara coba lihat bahwa akibat iri hati bisa terjadi pembunuhan. Ya, mungkin kita katakan ya, saya tidak membunuh fisik, tapi kita sedang ada pembunuhan karakter, karir seseorang. Nah, ini menarik saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Kain diingatkan supaya tidak melanjutkan niat jahatnya. Sudah ditegur, sudah diingatkan, tapi dia tahu tetapi tidak ada penyesalan dalam hidupnya. Dan contoh berikutnya Simson. Simson telah gagal dalam hidupnya, tetapi ia tetap tulus hati di hadapan Tuhan. Tuhan memakai Simson dengan luar biasa. Dia adalah orang yang penuh karisma. Kuasa Allah ada di dalam hidupnya. Semua orang mengenal Simson sebagai orang yang diurapi Tuhan, tidak pernah terkalahkan, sangat kuat dan sangat hebat. Namun Simson tidak menghiraukan nasihat Tuhan melalui orang tuanya supaya tidak mengambil perempuan yang tidak percaya kepada Tuhan. Diingatkan berulang-ulang supaya dia tidak mengambil orang yang tidak seiman.
Tapi karena dia mengeraskan hatinya, tetap kepada pendiriannya, akhirnya dia tetap menikah Dalila. Apa yang terjadi? Kekuatannya hilang, kekuatan Tuhan hilang daripadanya. Tetapi dia tidak hanya sampai di situ. Dia berbalik, dia katakan dia sadar bahwa dia berdosa dan bertobat. Dan akhirnya Tuhan berikan dia kesempatan, kekuatan lagi. Dan Tuhan memulihkan keadaannya. Kadang kehidupan kita juga demikian. Kita katakan kita orang hebat, kita orang yang luar biasa, tetapi karena kita salah melangkah, salah memilih, akhirnya kita jatuh. Tuhan tidak pernah membuang orang yang datang kepadanya. Dalam Nasihat Pembimbing kita dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau sudah siap coklat, sudah dapat di semuanya. Kalau kita datang, pasti Tuhan berikan kelegaan kepada kita. Simpson dianugerahkan satu kekuatan yang luar biasa, tapi dia menyia-nyiakannya, tapi dia berbalik. Dan berikutnya itu tentang Yudas Iskariot. Yudas Iskariot telah gagal dalam hidupnya, tetapi sayang ia tidak kembali kepada Tuhan. Kita tidak membaca tentang pengampunan dosa Yudas Iskariot. Ya, ada orang katakan, ada satu diskusi, Yudas ini dia masuk surga, ini dia tidak yang walaupun dia menjual Tuhan, dia masuk surga. Buktinya, dia mengambil uang itu, dia melemparkan itu ke bait Allah. Dia tidak memakainya, dia melemparkan ke bait Allah. Artinya dia tidak berdosa. Dia menyesal akan perbuatannya. Banyak sekali argumen-argumen mengatakan Yudas itu masuk surga. Yang kita lihat akhir hidup Yudas adalah dia mati bunuh diri. Orang mati bunuh diri masuk surga enggak? Jelas dia berdosa. Dan rupanya yang terakhir ya, yaitu Petrus telah gagal dalam hidupnya, tetapi ia memandang Yesus. Mungkin saudara tidak seburuk kehidupan daripada Petrus ini. Dia adalah muridnya Tuhan, bersama-sama dengan dia. Waktu orang tanya, kamu murid Tuhan kan? Enggak. Loh, kamu kan sama-sama dengan dia tadi. Enggak, saya tidak kenal dia. Coba saudara punya teman begitu, saudara baik-baik, saudara punya masalah, ini temanmu? Bukan. Tuhan katakan sebelum ayam berkokok kamu telah menyangkal dia sudah 3 kali. Teman-teman kata, kamu ini murid Tuhan Yesus, kami lihat kok kamu. Katanya bukan. Waktu Tuhan melihat dia, melirik dia, waktu ayam berkokok, dia sadar, aduh, memang benar. Akhirnya dia benar-benar, Petrus benar-benar bertobat, berbalik dari jalannya. Lalu Tuhan katakan, Petrus, benar nggak kamu ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Benar, kalau itu gembalakanlah domba. Petrus telah gagal dalam hidupnya, tetapi ia memandang kepada Tuhan. Bukan awal, tetapi yang sangat penting itu adalah bagaimana dengan akhir dari perjalanan hidup kita. Memang kita tidak lepas daripada masalah, tetapi langkah-langkah pertobatan itu penting. Tadi langkah pertobatan bahwa kita harus sadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Dan yang kedua, bahwa kita tahu bahwa kita ini orang yang berdosa harus diselamatkan. Setelah itu kita harus sadar kita perlu Tuhan. Jangan kita mengambil penyelesaian sendiri untuk bunuh diri. Mungkin kita katakan akhir dari segala-galanya, tapi itu adalah awal daripada suatu penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah menarik bagi kita bahwa beberapa tokoh dalam Alkitab ini menggambarkan kehidupan kita.
saat kita mengalami satu persoalan, saat kita mengalami satu kegagalan dalam hidup kita, kita harus bertobat dari kegagalan kita. Karena Tuhan tidak pernah membuang orang yang datang kepadanya. Tangannya selalu terbuka untuk menantikan kedatangan kita. Penutup, maukah kita bertobat dari kegagalan kita? Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau datang kepadanya. Yohanes 6 ayat 33, 37, 23. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lupa. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Seberat apapun persoalan saudara, masalah saudara, mungkin orang tidak memandang saudara karena dosa saudara begitu berat dan juga tidak berarti. Tapi apabila saudara datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membuang kita. Dia akan memulihkan keadaan kita dan memakai kita untuk lebih heran lagi dalam tangannya.